Bupati. Jadi bukan cuma dana 1M itu yang khusus ada di Lutung. Ini City Brain ini seperti apa sih sebenarnya ini yang Pak Bupati inginkan dari program ini? Jadi sebenarnya ini slogan ya. Jadi energi untuk menyatukan persepsi. Ya. Jadi kalau kita buatkan satu momen, ya ada beberapa program mungkin bisa menjadi hambar, menjadi biasa-biasa saja. Ya. Jadi kita mau ada brand yang boleh jadi yang 1 miliar satu desa itu kalau dia tidak di brand dengan baik, ya tidak bisa menginspirasi yang lain. Ya. Ada beberapa program beasiswa, kemudian 1 miliar satu pasien satu kamar, kemudian bagaimana membangun partisipasi publik dalam membangun RTH, ruang terbuka hijau, dan beberapa program-program pemerintah ke depan yang harus kita kerjasamakan dengan pihak swasta. Ini kalau kita tidak buatkan satu slogan, energi, penyatuan persepsi, dan semangat agar semua elemen bersinergi bergotong royong menciptakan inovasi yang mampu menginspirasi dan berdampak luas kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak mau ini tidak terbrand dengan baik apa-apa yang kita lakukan, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Sumber inspirasi Pak Bupati mungkin Pak Usler dulu sempat komunikasi, tempat diskusi sebelum melahirkan. Apakah ini Pak Bupati Pak Budiman sempat diskusikan City Brain ini dengan almarhum atau murni dari Pak Budiman? Saya dengan almarhum itu cerita, karena kami ini adalah birokrat yang bersahabat, saling memahami potensi. Jadi saya cerita serius itu, jadi saya memang ditugasi oleh almarhum itu membuat ini visi misi. Saya ditugasi untuk itu. Dan kami berkomunikasi dengan tim ahli untuk, tidak apa-apa saya sebut orangnya kalau tim ahli itu. Ya, tidak apa-apa ya, saya sebut nama. Tidak apa-apa. Saya diminta untuk berkomunikasi dengan, ketika itu saya kepala Bapelitbangda, dengan Pak Khalid Mustafa, Dr. Khalid Mustafa, dan Dr. Muhli Supri. Jadi Pak saya Muhli Supri. Itu saya bertiga dulu mengkomunikasikan ide-ide beliau, ide Pak Husler, ide saya, kemudian setelah itu saya presentasi ke tim yang lain. Jadi ketika saya cerita serius sekali dengan almarhum, dia hanya mengatakan kepada saya, nanti tugas kamu adalah mengurus pemerintahan. Kamu nanti ini sebagai wakil, kamu ngurus pemerintahan ini dengan kompetensi yang kamu miliki. Saya berharap kamu bisa mengendalikan pemerintahan yang ada. Jadi nanti beliau itu karena di periode kedua dia akan secara umum dia akan mengendalikan. Tapi memang saya difokuskan untuk. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini adalah bahagian daripada amanah beliau. Amanah beliau yang harus saya, ya namanya amanah harus saya jalankan dengan baik. Jadi itu kira-kira, dan ada timnya ini yang saya, tim yang kemarin meng-guidance kita waktu debat. Waktu kami debat, kami punya mentor, dan mentor itu kita bersama-sama bagaimana mengemas dan mencari nama inspiring ini. Jadi seluruh program yang kita lakukan harus bisa menginspirasi orang lain. Boleh jadi hari ini juga podcast ini menjadi inspirasi bagi orang lain. Betul. Boleh jadi Pak, ini Tribun Timur bisa menginspirasi bersama dengan Luhut Timur. Apalagi saya ini Pak, tidak umum juga. Saya bukan politisi, saya tidak sekolah pemerintahan. Ya, saya seorang guru yang berpindah-pindah menjadi birokrat. Kemudian orang tua saya hanya seorang kepala desa. Jadi ini semua mudah-mudahan yang dengar, yang berkeinginan menjadi pemimpin, ya banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena ya semua kalau Allah takdirkan Allah mudahkan. Betul. Saya berprinsipnya begitu. Kalau Allah takdirkan saya, Allah mudahkan segala urusan itu. Karena tidak mungkin Allah memberikan beban yang tidak bisa kita pikul. Karena kalau kita pemimpin tidak punya landasan spiritual, bisa kita stres. Landasan spiritual ini harus kita, makanya kita memilih budaya dan agama ini menjadi satu landasan dalam membangun Luhut Timur. Kita tahu Luhut Timur ini daerah yang majemuk, daerah yang sangat potensial. Betul. Ya, tambang ini, Luhut Timur ini, Vale ini sudah 53 tahun berada di Luhut Timur. Menguasai pertambangan 70.000 hektar. Belum panjang pantainya juga 117 km. Belum luas lahannya, ya luas lahan
tambak ini 13.000 hektar, 27.000 hektar itu padi, belumlah ada yang 5.000 hektar, kemudian kelapa sawit yang sekitar 14-15.000 hektar, kakao juga seperti itu, ada Mars. Ini potensi semua ada laut, dan tidak ada daerah seperti Luhut Timur di Sulawesi Selatan yang memiliki 5 danau. Ya. Ini menjadi potensi besar. Dan kita tahu persis bahwa hulu hilir sungai yang ada di Luhut Timur ini, tempat 3 pembangkit listrik Pale itu, hulu dan hilirnya berada di satu kabupaten. Ini berkah bagi Luhut Timur. Jadi ibarat kata ini, Luhut Timur ini Allah sudah siapkan 70% potensi. 30% itu dengan sentuhan kebijakan, sentuhan pemikiran, mudah-mudahan ini bisa menjadikan 300.000 penduduk Luhut Timur ini bisa kemiskinannya menurun dan tingkat pendapatannya bisa lebih baik dan melahirkan kesejahteraan. Kira-kira itu harapan kita menggagas seluruh program yang berbasis desa, kemudian menata kota, kemudian bagaimana investasi masuk. Kami menyiapkan investasi secara ramah dengan menghadirkan pelayanan satu pintu, kemudahan bertemu pengambil kebijakan. Saya ini Pak salah satu bupati yang tidak susah ditemui dan tidak susah ditelepon. Kenapa ya? Karena kita ada masalah, nanti kita mau ditelepon sudah tidak ada yang telepon kita. Betul. Ada masalah kita mau tanda tangan sudah tidak laku tanda tangan. Betul, itu yang banyak itu Pak. Itu yang sering membuat itu. Tapi dengan kata Siti